apakah boleh berkorban dengan binatang yang sedang bunting. Binatang bunting nggih, hamil nggih, meteng, sah pun tidak digunakan korban? Jawabnya fihi khilafun, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ibnu Rif'ah mengatakan yang masyhur, pandangan yang masyhur, yang terkenal, yang beredar di kalangan ulama fikih, annaha tujzi'u, itu mencukupi. Jadi berkorban pakai binatang yang sedang bunting itu cukup. Kemudian alasannya apa? Li'annan naqsa lahmi yanjabiru bil janin. Li'annan naqsa lahmi krana saktuhune kurangi daging iku yanjabiru dadi ketambelan apa naqsa lahmi bil janini kelawan bayi kang ana widungan janin. Karena kurangnya daging, mungkin karena sedang hamil akhirnya sedang bunting, dagingnya berkurang, itu bisa ditomboi dengan adanya janin yang ada di dalamnya. Artinya apa? Janinnya pun itu bisa dimakan dan halal. Gitu, halal makan janinnya walaupun kondisinya mati. Kenapa? Zakatul janin zakatu ummi, dalam hadisnya Rasulullah, hadis sahih. Untuk penyembelihannya janin itu penyembelihan induknya. Kalau induknya sudah disembelih, janinnya sudah halal walaupun tidak disembelih kalau mati. Lek ra mati kudu dibelah dhisik baru halal. Ngoten lho. Walaupun masih keluar dari perut. Ibnu Nakib mengatakan, hadal wajah yang mengatakan tidak cukup berkorban dengan, atau pendapat yang mengatakan tidak cukup berkorban dengan binatang yang bunting, ini justru yang disampaikan Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Imam Nawawi menjelaskan tentang hukumnya berkorban dengan binatang yang bunting, dinukil dari Ashabus Syafi'i mengatakan annaha la tujzi'u, itu tidak mencukupi. Menurut Imam Isnawi, apa yang dikatakan Ibnu Rif'ah itu justru wajah yang dhaif, wajah yang lemah, pendapat yang lemah. Wajah itu pendapat. Min annal masyhur khilafuhu, sedangkan yang masyhur itu bertentangan dengan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rif'ah. Jadi yang masyhur cara Ibnu Rif'ah cukup, berarti yang masyhur itu yang lebih populer, yang dipakai banyak ulama. Namun menurut pendapatnya Imam Isnawi, justru yang masyhur adalah yang mengatakan tidak boleh korban pakai binatang yang sedang bunting. Artinya dari sini kita dihadapkan pada pendapat yang berbeda, dan kita bisa memilih pendapat mana yang kiranya ingin kita pakai. Berarti tidak ada satu keharusan mengikuti satu pendapat. Menurut Imam Isnawi, pendapatnya Ibnu Rif'ah ini ajib sekali, ini aneh. Kok bisa binatang yang bunting dianggap mencukupi digunakan untuk korban, padahal bunting itu sudah menjadi cacat yang dipandang jelek oleh banyak orang. Jadi secara naluri kemanusiaannya, manusia kita sebagai manusia itu kan antara yang bunting dengan yang tidak bunting itu pasti akan mencela yang bunting. Mosok bunting disembelih opo kok mentolo, terus anaknya mosok dipangan opo yo mentolo, kan ngoten toh. Seperti itu. Sehingga ini yang mendasari Imam Isnawi untuk mengkanter pendapatnya Ibnu Rif'ah yang mengatakan bahwa masyhur adalah pendapat yang masyhur itu mencukupi.